Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengisahkan sebuah kisah legenda mengenai asal-usul Gunung Gelis. Gunung Gelis yang ada di Sumedang. Bagaimana kisah legenda asal-usul Gunung Gelis serta mitos dan juga misteri yang ada di Gunung Gelis? Silakan disimak berikut ini. Gunung Gelis merupakan sebuah gunung kecil yang berada di wilayah barat Kabupaten Sumedang. Tepatnya berlokasi di tapal batas 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Cimanggung, dan Kecamatan Tanjung Sari. Gunung ini memiliki puncak dengan ketinggian sekitar 1281 meter di atas permukaan laut. Adapun terkait dengan asal-usul Gunung Gelis, ada 2 versi kisah legenda mengenai asal-usul Gunung Gelis, dan berikut di antaranya. Versi legenda pertama adalah berkaitan dengan makam seorang istri penguasa yang ada di Gunung Gelis. Berkaitan dengan makam ini, banyak versi cerita yang berbeda-beda. Salah satu versinya adalah makam ini merupakan makam seorang istri dari penguasa atau semacam raja di wilayah Jatinangor pada zaman dahulu. Istri tersebut sangat terkenal kecantikannya, sehingga orang-orang menjulukinya dengan sebutan Putri Gelis. Gelis yang artinya adalah cantik. Meski nama yang sebenarnya tidak diketahui dengan pasti, suatu ketika Putri Gelis tersebut meninggal dunia akibat terserang penyakit. Sebagai tanda cinta kepada sang istri, sang penguasa tersebut pun menguburkan jasad istrinya di puncak gunung. Dan akhirnya gunung tempat disemayamkan istri, yaitu sang Putri Gelis itu, kemudian diberi nama Gunung Gelis. Tidak mengherankan jika makam di puncak Gunung Gelis seringkali didatangi oleh orang-orang yang ingin mendapatkan jodoh. Biasanya makam ini diziarahi pada malam syuro atau bulan Maulid. Adapun versi kedua mengenai legenda asal-usul Gunung Gelis adalah berdasarkan cerita rakyat berikut. Diceritakan pada zaman dahulu kala, ada sepasang suami istri yang sudah cukup lama hidup berumah tangga, namun belum juga dikaruniai anak. Siang malam, sang suami tak kunjung henti memohon pada Tuhan Yang Maha Kuasa, sampai akhirnya pada suatu malam ia mendapat petunjuk dari Yang Maha Kuasa melalui sebuah mimpi. Dia harus pergi ke sebuah gunung yang berada di sebelah timur dari desanya. Ia harus bertapa di lereng gunung tersebut. Pada pagi harinya, ketika terbangun dari tidurnya, ia menceritakan mimpinya itu kepada sang istri. Usai suaminya menceritakan mimpinya, sang istri menghela napas, tersenyum dan menganjurkan agar suaminya segera melaksanakan petunjuk yang datang melalui mimpi tersebut. Maka berangkatlah sang suami mencari gunung yang akan dijadikan sebagai tempat untuk bertapa. Setelah menemukan gunung yang dimaksud, sesuai dengan petunjuk dalam mimpinya, ia pun mulai bertapa. Tapa yang harus dijalaninya selama 40 hari dan juga 40 malam. Pada malam terakhir, ia didatangi oleh seorang putri yang sangat cantik. Putri itu tak lain adalah makhluk gaib penunggu gunung tersebut. Melihat putri yang sangat cantik jelita, ia pun jatuh hati dan lupa akan niatnya semula. Akhirnya ia menikah dengan putri tersebut. Putri yang sebenarnya adalah penjelmaan dari seekor ular besar. Di sisi lainnya, setelah berbulan-bulan menunggu, tapi sang suaminya tak kunjung datang, istri dari lelaki itu mencari di mana suaminya berada.
Sampai akhirnya ia menemukan suaminya sedang dililit oleh seekor ular besar. Ia pun terkejut dan takut akan keselamatan suaminya. Namun, rasa sayang pada suaminya telah membangkitkan keberaniannya. Ia pun mencari cara untuk menyelamatkan suaminya. Kemudian, ia menjerat ular tersebut. Setelah ular berhasil dijerat, ia mencari seekor kuda dan menyeret ular tersebut. Dibawa turun dari lereng gunung, dan setelah sampai di suatu tempat, kudanya diikat pada sebatang pohon. Tempat itu sekarang dikenal dengan nama Cikuda. Adapun sang suami yang diam-diam mengikuti perjalanan sang istri, ketika dilihatnya ular itu akan dibunuh oleh istrinya, segera menghalangi perbuatan istrinya. Rupanya yang dilihat oleh suaminya bukan seekor ular, tetapi seorang putri cantik jelita yang telah dinikahinya. Karena kesal, maksudnya hendak membunuh ular yang dihalangi oleh suaminya, sang istri pun menjadi kalap. Ular dan suaminya pun ia bunuh. Seminggu kemudian, bangkai ular dan jasad suaminya hilang tanpa bekas. Konon katanya, jasad suaminya itu telah berubah wujud menjadi ular, kemudian hidup di gunung tersebut. Gunung itu dikenal dengan nama Gunung Gelis, sebuah gunung yang ada di daerah Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Itulah dua versi kisah legenda terkait dengan asal-usul Gunung Gelis yang ada di Sumedang. Selain kisah legenda, Gunung Gelis juga terkenal dengan misteri dan juga mitos-mitosnya. Kawasan Gunung Gelis di wilayah Desa Kamal, Kecamatan Tanjung Medar, Kabupaten Sumedang, dikenal memiliki aura mistis yang sangat kuat oleh kalangan supranatural. Jika dilihat dari bentuknya, Gunung Gelis Sumedang ini memang terlihat seperti terbentuk dari kumpulan bebatuan besar. Tidak heran jika banyak warga berdatangan untuk melakukan ritual gaib di kawasan Gunung Gelis. Menurut informasi, warga biasa datang melakukan ritual ke Gunung Gelis Sumedang ini rata-rata untuk mewujudkan keinginannya. Mulai dari yang ingin naik jabatan, ingin kaya, ingin usahanya lancar, ingin mendapatkan kekebalan tubuh, hingga mencari pelet pengasihan. Di kawasan Gunung Gelis Sumedang itu sendiri, tercatat ada 5 situs yang dikeramatkan oleh masyarakat. Warga yang datang berziarah ke Gunung Gelis pasti tujuannya ke 5 situs keramat tersebut. 5 situs yang dikeramatkan di Gunung Gelis Sumedang ini diantaranya Goa Batu Balandong, Goa Batu Balai, Batu Taman, Batu Kasur, dan Lawang Kori. Setiap situs keramat ini memiliki cerita dan keampuhan yang berbeda. Jadi, warga yang berziarah ke petilasan Raden Gadung dan Nyimas Raja Mantri pasti akan melakukan semedi atau ritual di antara kelima situs itu, disesuaikan dengan tujuan atau keinginannya. Sebagai contoh, warga yang ingin memiliki kekuatan atau ingin mendapatkan pelet pengasihan biasanya akan melakukan ritual dengan cara mencuci muka di batu taman. Sedangkan warga yang ingin mendapatkan jabatan atau ingin usahanya lancar biasanya suka melakukan ritual di Goa Batu Balandong. Tiap situs itu konon memiliki aura mistis dan karomah yang berbeda. Jadi, yang datang ke sana juga kadang suka beda lokasi situs yang ditujunya. Dan yang terakhir adalah situs Lawang Kori, berbeda dengan 4 situs lainnya. Situs Lawang Kori ini diyakini sebagai tempat atau sarang ular raksasa peliharaan Nyimas Raja Mantri. Konon merupakan sebuah pintu gerbang menuju kerajaan gaib. Nah, seperti itu kisah legenda mengenai Gunung Gelis dan juga misteri serta mitos dan juga berbagai tempat keramat
yang ada di Gunung Gelis yang terletak di Sumedang, Jawa Barat. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini tersedia juga berbagai kisah legenda terkait gunung-gunung yang ada di Jawa Barat atau di Tanah Jawa maupun di berbagai lokasi di Indonesia, termasuk juga sejarah Sumedang serta sejarah kota-kota lainnya yang ada di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di cerita lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.